Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Nurul Hastami, NIM 192141037 bersama rekan-rekan saya yakni Adelia Kusnadi NIM 192141061, kemudian Elsyadi Mayastika NIM 192141052, kemudian Devitri Ariyanti NIM 192141064 akan sedikit menjelaskan mengenai audit wakaf. Baik, langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu konsep dan perkembangan audit syariah. Audit dalam sistem ekonomi Islam merupakan normative art which is inspired from the moral code of the syariah. Sehingga auditor bukan hanya berfungsi untuk memastikan kepatuhan laporan keuangan entitas terhadap prinsip-prinsip syariah, namun juga diharapkan untuk menjalankan tanggung jawab amar bil ma'ruf wa nahi anil munkar, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalam sejarah Islam, akuntansi dan audit telah dipraktekkan pada peradaban Arab pra-Islam. Hal ini disebabkan orang-orang Arab pra-Islam telah terlibat aktif dalam banyak kegiatan komersial, seperti valuta asing dan perdagangan, perbankan tradisional dan spekulasi, yang mana kegiatan tersebut tidak akan mungkin berjalan tanpa memiliki beberapa konsep akuntansi dan audit. Selanjutnya, perkembangan audit di masa Rasulullah SAW dan para sahabat lebih lanjut ditandai dengan pendirian lembaga hizbah. Istilah hizbah berasal dari akar HSB yang berarti Arithmetical Problem Sum atau reward. Menurut Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 6, Surat Al-Isra ayat 14, dan Surat Al-Ahzab ayat 39, istilah hizbah juga berarti untuk memperhitungkan, untuk menghitung, dan untuk mengukur. Orang yang memainkan fungsi hizbah disebut muhtasib. Rasulullah SAW dapat dianggap sebagai muhtasib yang tugasnya untuk memerintahkan kebajikan dan melarang kejahatan, amar bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Tradisi hizbah dipertahankan selama Khalifah Rasyidin sampai secara resmi dilembagakan pada masa Abbasiyah di bawah pemerintahan Khalifah Al-Mansur. Audit syariah pada lembaga wakaf. Beberapa jenis audit yang harus dilakukan oleh lembaga wakaf yaitu syariah, compliance, dan audit internal, serta audit eksternal untuk laporan keuangan. Yang pertama, bahwa hukum syariah, regulasi atau pengawas wakaf harus mewajibkan lembaga wakaf untuk memiliki kerangka kerja pengendalian internal yang memadai agar dapat menetapkan A. Struktur organisasi, B. Kebijakan dan proses akuntansi wakaf, C. Memisahkan dana wakaf dan dana amal lainnya. Kedua, pengawasan wakaf menentukan bahwa fungsi audit internal A. Memiliki sumber daya yang cukup dan berkualitas, B. Memiliki pengetahuan yang baik mengenai setiap perubahan yang dibuat oleh BWI atau lembaga sejenis lainnya, C. Memiliki akses penuh ke setiap anggota staf dan data yang relevan, D. Memiliki rencana audit rutin. Ketiga, pengawas wakaf menentukan bahwa lembaga wakaf memiliki fungsi kepegawaian yang memadai, tetap independen, mematuhi syariah, dan fungsi audit internal yang lain. A. Menilai apakah kebijakan, proses kepatuhan syariah, dan pengendalian internal yang telah efektif, tepat, dan cukup untuk mewujudkan kinerja lembaga wakaf. B. Memastikan bahwa kebijakan dan proses dipatuhi. Untuk audit internal lembaga wakaf, pengawasan wakaf harus memastikan lembaga wakaf memiliki pencatatan yang reliabel untuk laporan keuangan, publikasi tahunan laporan keuangan, dan fungsi audit internal. Beberapa kriteria ditetapkan untuk aspek audit internal.
Pertama, pengawasan wakaf harus memastikan bahwa dewan dan manajemen lembaga wakaf bertanggung jawab. Kedua, hukum, peraturan atau supervisor wakaf memiliki kekuatan untuk menetapkan standar dan ruang lingkup kerja bagi auditor eksternal yang mencakup bidang-bidang seperti penilaian aset dan tingkat presentase efektivitas pencairan. 3. Pengawasan wakaf memiliki kekuatan yang menolak dan membatalkan audit eksternal yang tidak profesional. Landasan hukum dan standar audit syariah pada lembaga wakaf. Pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 telah diatur pasal dasar wakaf yang memuat hal-hal berikut. Yang pertama, ketentuan umum wakaf. Yang kedua, dasar-dasar wakaf atau umum, tujuan dan fungsi unsur, wakif, nazir, harta benda wakaf, ikrar, peruntukan harta benda wakaf, wakaf dengan wasiat, wakaf benda bergerak berupa uang. Yang ketiga, pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf. Yang keempat, perubahan status harta benda wakaf. Yang kelima, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Yang keenam, Badan Wakaf Indonesia. Yang ketujuh, penyelesaian sengketa. Yang kedelapan, pembinaan dan pengawasan. Yang kesembilan, ketentuan pidana dan sanksi administratif. Pada tingkat internasional, perumus standar akuntansi dan audit untuk lembaga keuangan Islam yaitu AAO IFI telah meluncurkan proyek wakaf standar paket yang ditunjukkan untuk merumuskan paket standar yang komprehensif untuk memenuhi tuntutan praktik dan lembaga operasional wakaf di tingkat global. Pada dasarnya, standar AAO IFI nomor 33 tentang wakaf telah dikeluarkan sejak tahun 2010 dan telah direvisi beberapa waktu kemudian. Tetapi komponen standar lainnya, khususnya aspek akuntansi untuk lembaga wakaf, baru menjadi fokus AAO IFI pada tahun-tahun terakhir ini. International Working Group on Waqf Core Principles yang terdiri dari Bank Indonesia atau BI, Badan Wakaf Indonesia atau BWI, dan Islamic Research and Training Institute atau IRTI, ISDB juga telah meluncurkan Core Principle for Effective Wakaf Operational and Supervision atau Wakaf Core Principle atau WCP pada bulan Oktober 2018. WCP adalah standar pengelolaan wakaf dunia yang merupakan hasil inisiatif BI, BWI, dan IRTI ISDB untuk memperkuat manajemen wakaf di Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya. Selanjutnya, implementasi audit wakaf. Siswantoro 2018 mengungkapkan bahwa saat ini lembaga wakaf belum melakukan audit syariah dan lembaga wakaf biasanya mendiskusikan masalah implementasi syariah dalam pertemuan atau pengaturan informal berdasarkan beberapa hasil studi seperti oleh Dahlan dan Nasution 2016, Ihsan dan Sahul 2019, serta Budiman 2011. Sebagian lembaga pengelola wakaf di Indonesia telah melaksanakan audit laporan keuangan, namun belum ada bukti dari hasil studi yang menunjukkan pelaksanaan audit syariah yang lebih komprehensif dari hanya sekadar audit laporan keuangan. Dua lembaga pengelola wakaf tunai terbesar di Indonesia, yaitu YPI Wakaf Al-Azhar dan Tabung Wakaf Indonesia atau TWI, melakukan audit laporan keuangan baik audit internal maupun eksternal, khususnya anak TWI. Hasil laporan audit eksternal tersebut kemudian disampaikan kepada masyarakat melalui situs web Dompet Duafa. Dari pengamatan mereka juga dapat didapatkan bahwa kedua lembaga tersebut memiliki laporan audit dari akuntan publik dan audit internal.
Ihsan dan Zahul 2011 menemukan salah satu lembaga wakaf di Indonesia dalam kajian mereka telah melakukan prosedur audit, sementara satu lembaga wakaf lainnya sama sekali tidak melakukan prosedur audit karena tidak adanya peraturan yang menuntut mereka untuk melakukan audit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.